Oke, kita mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Ya, kita tatap muka online lagi untuk mata kuliah mobile programming Android ya. Nah, di tatap muka ini kita semoga kita tatap muka kali ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kita masih dalam kondisi online ya, tatap mukanya secara online. Jadi mungkin ada beberapa kendala, terutama untuk mata kuliah praktikum ya. Ada sedikit kendala mungkin. Oke, jadi pertama agenda kita kita ini dulu. Pertama kontrak perkuliahan gitu ya. Jadi untuk kontrak perkuliahan itu teman-teman biasa untuk absensi nanti akan saya lihat dari forum dan kuis ya. Dari forum dan kuis. Jadi teman-teman silakan mengisi di forum dan kuis. Nah, itu udah dianggap hadir gitu ya untuk mata kuliah untuk khusus untuk saya gitu ya, mengisi forum dan kuis itu sudah cukup bagi saya bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan ya. Cukup dua itu saja. Nanti untuk tatap muka secara kecuali nanti ada tatap muka secara online gitu ya seperti ini. Nah itu uh, akan ada beberapa materi-materi tambahan, terutama untuk praktikum ya. Untuk praktikumnya saya akan coba langsung demokan. Nah kemudian nanti akan ada tugas besar 1, tugas besar 2, dan UAS gitu ya. Sedangkan untuk di kurikulum yang sekarang, kurikulum berbasis OBE itu tidak ada UTS. Ya, jadi tugas besar 1 dan tugas besar 2 itu nanti akan saya sampaikan dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-5 ya. 2 sampai 5 sekitar itulah untuk tugas besar. Dan untuk tugas besar 2 itu akan disampaikan dari mulai pertemuan 9 sampai pertemuan 13 ya. Ya, sampai pertemuan 13. Nanti saya coba lihat lagi iniannya ya. Aturan yang barunya gitu ya untuk pemberian tugas besar 1 dan tugas besar 2. Nah, nanti akan ada UAS terakhir gitu ya untuk untuk mata kuliah ini gitu ya. Semua mata kuliah sih juga ada UAS gitu ya. Oke. Nah, saya sharing dulu aja ya biar enak. Oke. Saya sharing dulu. Oke, sudah terlihat? Terlihat ya? Ya, sudah Pak. Oke. Saya ini dulu deh. Biar nggak terlalu berat, saya matiin kamera saya dulu. Oke. Oke. Nah, jadi kita untuk mata kuliah ini tadi ya, yang absensi udah, untuk tugas besar 1, tugas besar 2 juga udah. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita gitu ya. Materi kita untuk kita akan menggunakan sesuai dengan mata kuliahnya, kita akan belajar Android gitu ya. Dan toolsnya yang kita perlukan itu pertama Android Studio gitu ya. Sebenarnya sih ini Java untuk bahasa pemrogramannya ya. Nah, itu aja sih sebenarnya gitu ya.
yang diperlukan untuk mata kuliah ini, Android Studio dan Java. Nah, jadi sebagaimana di pertemuan pertama kemarin, jadi teman-teman diminta untuk coba instalasi Android Studio ya. Nah, ini kalau dari semester kemarin ini banyak masalah di sini gitu ya. Karena ini untuk Android Studio ini butuh resource laptop yang besar gitu ya. Jadi setidaknya RAM-nya 4 GB ke atas gitu ya, itu baru bisa baik jalannya gitu ya. Nah, sebenarnya di lab itu disediakan gitu ya, katanya sekarang disediakan, tapi ya berhubung kita belum bisa untuk ke kampus, jadi mau nggak mau teman-teman yang coba coba menyediakan itu ya. Sebenarnya ada satu opsi lagi ya sebenarnya ya. Ini opsi gitu ya. Kita menggunakan Eclipse ya, atau ini namanya ADT bundle. Nah, ini tapi sekarang sudah tidak disupport oleh Android lagi. Bisa kita menggunakan ini, tapi versi Android-nya versi yang lama gitu ya, bukan yang terbaru. Nah, jadi uh, itu kendalanya. Kadang di laptop-laptop yang baru malah nggak bisa diinstal karena dia ini yang support 32 bit gitu ya. Yang disupport 32 bit, sedangkan yang sekarang itu operating system sudah kebanyakan 64 bit. Ya, jadi agak sedikit tertinggal teknologinya gitu ya. Kalau yang pakai Android Studio itu udah pasti bisa diinstal oleh teman-teman gitu. Nah, itu jadi yang belum bisa install Android Studio tidak apa-apa, nanti saya akan bikinkan tutorialnya dulu aja, teman-teman bisa lihat dulu sambil nanti cari cara untuk coba-coba menginstal Android Studio-nya. Ya boleh pinjem pinjem teman, pinjem saudara, pinjem kakak, pinjem adik gitu ya untuk laptopnya. Tapi saya yakin teman-teman laptopnya sudah bagus-bagus semua gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini tools-tools yang diperlukan. Ini opsi ya. Jadi ini yang Eclipse ini opsi. Kalau tetap mau coba, silahkan. Ada juga tutorialnya kok yang tersebar banyak di internet untuk install yang Eclipse ADT bundle ini ya. Oke, itu untuk toolsnya yang perlu diinstal oleh teman-teman. Nah, untuk hari ini saya akan coba demokan untuk pengenalan Android Studio ya, dan juga pembuatan program pertama ya. Android Studio dan pembuatan program yang pertama gitu ya. Bagaimana kita mengcompile dan menjalankan di virtual device. Oke, nah itu yang akan saya coba demokan di pertemuan kali ini gitu ya, dimana kita membuat sebuah program pertama, kemudian kita coba kompilasi, kemudian kita jalankan di virtual device-nya. Kayak gitu. Oke? Nah, langsung aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sama teman-teman? Belum, Pak. Ada? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Saya buka dulu Android Studio-nya. Nah, ini karena saya menggunakan operating systemnya Linux Ubuntu, jadi apa namanya? Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya dengan sistem operasi yang teman-teman pakainya apa? Windows, Mac OS atau apa? Windows, Pak. Pakai Windows ya. Ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Nggak usah fokus ke sistem operasinya, fokusnya ke Android Studio-nya aja. Oke.
Nah, ini saya coba jalankan. Saya masih pakai versi Android Studio-nya yang versi 3.1 ya. Yang terbaru itu kalau nanti teman-teman download sudah versi 4 gitu ya. Nanti saya coba update deh ini karena sudah banyak apa namanya eh, banyak program yang saya buat di Android Studio ini. Jadi ngupgrade-nya belum saya upgrade lagi gitu ya. Karena kalau pindah ke 4 biasanya perlu sedikit di tune in gitu ya biar cocok sama yang versi 4-nya gitu. Oke. Nah, ini saya sharing aja untuk yang uh, laptop yang saya pakai ini saya upgrade untuk RAM-nya yang awalnya 4 GB itu pakai Android Studio itu lumayan lama juga gitu ya. Jadi akhirnya saya upgrade jadi 8 GB biar biar lebih enteng gitu ya. Karena memang resource-nya yang dibutuhkan itu lumayan cukup ini ya, lumayan cukup besar untuk menjalankan Android Studio-nya. Sebenarnya akan lebih besar ketika nanti melakukan proses kompilasi ya, dan juga akan nambah besar kalau kita menjalankan virtual device. Nah, sebenarnya untuk mengakalinya biar tidak terlalu berat, virtual device-nya tidak dipakai, jadi teman-teman langsung menghubungkan device Android asli ke laptop teman-teman ya. Jadi dengan kabel data dihubungkan, nah nanti Android Studio secara otomatis akan membaca device Android teman-teman ya. Asalkan sudah diinstal apa ya namanya ya, kalau di Windows drivernya gitu ya. Kadang kan kalau Samsung kan ada tuh, kalau yang pakai Samsung ya, ada drivernya. Nah, kalau di ya beberapa handphone lain juga asalkan ada drivernya bisa langsung terbaca di Android Studio nanti. Oke, ini ini saya close dulu aja. Biasanya kalau pertama kali install Android Studio itu tidak dimulai dari sini. Ini saya close aja. Ini tadi yang kelas jam 12. Sebentar, saya close dulu. Oh, masih menunggu. Oke, udah selesai. Ini saya close project dulu aja. Nah, biasanya mulainya akan seperti ini. Nah, ini saya versi yang 3.1 ya. Kalau teman-teman mungkin baru download yang akan coba install, dia versi 4 dia yang terbarunya ya. Karena ini saya udah 1,5 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah 1 atau 2 tahun yang lalu lah gitu ya, saya upgrade untuk Android Studio-nya karena lumayan gede juga gitu ya downloadnya. Nah, upgrade-nya juga nanti downloadin SDK-nya lumayan juga gitu ya. Jadi lumayan eh, ngupgrade-nya itu yang butuh waktu aja ya untuk downloadnya gitu ya. Kalau di rumah ada koneksi internet lumayan cepat mungkin nggak masalah gitu ya. Nah, kalau yang masih internetnya eh, apa masih pelan dan terbatas kuotanya, nah itu jadi masalah juga sebenarnya gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita abaikan itu. Yang pasti teman-teman sudah dapat kuota dari Mendikbud kan ya? Enggak, Pak. Oh, nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Belum terdaftar? Belum. Atau udah kelebihan kuota ya, jangan-jangan ya? Bukan, Pak. Oke, oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini tampilan dari Android Studio seperti ini. Jadi, di sini nanti list dari project. Kalau pertama kali buka biasanya masih kosong ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tinggal kalau semakin banyak juga projectnya yang akan dibuat gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan start a new Android Studio project gitu ya. Nah, kalau ini juga bisa, Android Studio itu juga bisa dihubungkan dengan Flutter. Nah, jadi sekarang itu untuk membuat Android tidak hanya dengan menggunakan Java gitu ya. Java itu kan native-nya ya, bawaan aslinya dari Android. Ada juga bahasa pemrograman lainnya kayak Kotlin gitu ya, atau seperti Flutter ini gitu ya, yang konsepnya sedikit berbeda antara Flutter dengan Java gitu ya. Kalau Java itu konsepnya
imperatif, harus ada flow-nya gitu ya, harus mengikuti flow. Sedangkan kalau Flutter ini konsepnya deklaratif, jadi berdasarkan dari deklarasi tiap-tiap komponennya gitu ya. Flow-nya nempelnya di komponennya. Jadi tanpa perlu memperhatikan flow itu bisa kita di Flutter kita bisa bikin. Jadi bisa lebih fleksibel lah. Istilahnya kalau imperatif sama deklaratif itu, kalau programming deklaratif itu kalau kita kita metaforakan ya, jadi kayak gini. Kalau deklaratif gitu ya, deklaratif itu kayak kita nyuruh teman kita untuk menggambar. Nah, tapi dibebasin, kamu mau gambar kayak gimana aja terserah kamu deh gitu. Nah, itu konsep pemrograman deklaratif gitu ya. Nah, kalau imperatif, misalkan kamu gambar tapi ngikutin ngikutin cara ngegambarnya, mengikutin aturannya si pelukis A ya gitu, atau pelukis B ya gitu. Nah, itu imperatif gitu. Jadi ada flow-nya, ada si pelukis itu punya cara gambar pegunungan seperti ini ya gitu. Nah, itu kita ngikutin gitu. Nah, itu imperatif. Kalau deklaratif kita bebas mau kayak gimana aja gambarnya. Nah, itu bedanya. Hanya masukkan aja gitu. Jadi nanti ada beberapa cara untuk menuliskan kode pemrograman Android gitu ya. Nah, yang kita pakai nanti masih yang imperatif gitu ya. Java itu masih imperatif. Jadi ada flow-nya, kita mau kayak gimana, kayak gimananya, nah itu ada flow-nya. Oke, nah sekarang saya langsung aja sambil praktikum ya. Saya akan membuat satu Android Studio Project. Saya klik ini, Start Android Studio Project ya. Nah, ini application name-nya saya kasih nama Hello World 2 aja gitu ya, karena yang tadi udah satu gitu ya. Company domainnya ini si.fasilkom.mercubuana.ac.id. Nah, ini project location, ini default saya ya, akan dibikin secara otomatis oleh Android Studio di Android Studio Project gitu ya. Biasanya nanti akan ada di My Document biasanya, kalau pakainya Windows. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau support untuk C++, mau ada codingan C++ atau Kotlin, bisa teman-teman cek di sini gitu ya. Nah, ini. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke, ya selamat datang. Kita lanjutkan lagi ya untuk demonya. Oke, nah ini kita tadi udah, kita baru mulai membuat sebuah Android project yang baru gitu ya. Di sini saya akan kasih nama Hello World 2. Kemudian company domainnya seperti ini, si.fasilkom.mercubuana.ac.id. Project location-nya tersimpan di Android Studio Project. Ini default-nya secara secara default seperti ini ya, gitu ya. Disimpan di dalam folder atau directory Android Studio Project. Nah, kemudian saya next. Ini kalau kita butuh codingan C++ atau Kotlin ya, kita cek. Tapi saya tidak butuh untuk saat ini, jadi saya next saja. Oke, nah ini kemudian ada pemilihan dari device Android-nya. Ada untuk handphone dan tablet ya. Kemudian ada untuk Wear, ini untuk yang biasanya jam gitu ya. Kemudian, iya, Alirido kenapa? Ada yang ditanyakan? Ya, tadi inian kenapa? Ada yang ditanyakan? Ali Arido. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ingin bertanya silakan langsung tanyakan saja, raise hand atau langsung interupsi aja, boleh silakan. Oke.
Lanjut ke sini. Di sini ada pemilihan device-nya ya. Handphone, tablet ya. Ini kita yang bagian pertama. Wear itu untuk apa namanya? Misalkan jam ya, TV, kemudian ada Android Auto, ada Android Things gitu ya. Ini seperti Raspberry nih Android Things ini juga ada sekarang gitu ya. Nah, tapi yang akan saya buat hanya untuk yang phone dan tablet. Ini saya pilih yang ini. Untuk yang versi saya itu dia API 15 defaultnya. Boleh juga sih ya kita pilih rubah mau versi berapa gitu ya. Itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi saya terima defaultnya saja yang seperti ini. Saya udah cukup seperti ini. Kemudian saya next ya. Jadi saya pilih yang phone and tablet. Ya, kenapa, Randy? Dia mau Mas, saya ditanyakan? mau bertanya, itu untuk versi Android tablet dan phone-nya tadi ya, itu Ya. disesuaikan dengan tadi handphone kita ya Pak, nanti bisa dihubungkan ya? Eh, ya sebenarnya Hmm. alangkah lebih baiknya jika apa namanya sama dengan device yang akan kita kembangkan. Tapi di situ tertulis ya, dengan kita memilih API 15 ke atas gitu ya. Hmm. Jadi aplikasi yang akan kita bangun itu akan setidaknya 100% cocok dengan perangkat yang ada sekarang gitu ya. Jadi di pasaran itu kan setidaknya sudah paling kecil itu Android 4 gitu ya. Sekarang kan udah Androidnya udah yang Android 8 dan lain-lain gitu ya. Nah, setidaknya kalau kita milih yang ini, ke atasnya itu akan cocok gitu ya. Semua gitu Gitu. ya Pak. Iya, kayak gitu. Pak, saya mau nanya tadi yang untuk drivernya tadi itu nanti diinstalnya di HP kita ya Pak, di Android-nya kita. Oh, untuk drivernya Hah? Tadi. diinstalnya di ini, di laptop biasanya. Jadi kan kalau kita colok colok HP kita ke laptop gitu ya, pakai kabel data, Ya. ada yang langsung dikenal sama operating system, ada yang belum dikenal gitu ya. Nah, biasanya kan kita dikasih driver tuh ya. Atau biasanya sekarang udah langsung dikenal ya. Dikenalnya itu kayak misalnya kita bisa akses HP-nya kayak misalnya buka foto gitu ya Pak. Oh Dikenalnya ya, dalam atau di situ ada pilihan tuh. Nanti kan ada pilihan ya. Kalau misalkan ada pilihannya sebagai pilihannya apa ya di situ ya? kalau nggak salah itu Device-nya buat charger atau ini ya buka ya ada file gitu ya Pak. kita Kalau nggak salah. sebagai apa namanya USB gitu. Maksudnya untuk nyimpen data atau sebagai kamera gitu ya. Ada satu lagi sebagai developer apa gitu ya. Saya lupa deh. Soalnya saya kebanyakan developnya sih pakainya ini apa virtual device gitu ya. Jadi jarang pakai nyolok HP. Nanti saya coba deh nama ininya apa. Kalau saya kan pakainya Samsung gitu ya. Mungkin Iya. kalau yang lain teman-teman pakainya apa nanti kita lihat permasalahannya apa nanti kita diskusi di grup WA boleh gitu ya. Nanti kita Sip. lihat Oke, gitu ya. baik. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Nah, lanjut kita sudah pilih ininya, sudah pilih tabletnya apa. Nah, kita pilih ininya activity. Nah, kalau activity itu di Android itu disebut sama dengan form gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan activity itu sama dengan form kalau di aplikasi desktop gitu ya. Nah, ini sama dengan form atau sama dengan page di aplikasi web gitu ya. Halaman gitu ya. Nah, itu sama. Jadi ini apa namanya? Si apa? eh, si activity itu disebut dengan form gitu ya, tampilan gitu ya, tampilan dari aplikasi Android-nya gitu. Nah, itu namanya activity. Nah, ini ada banyak pilihan, nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Nah, ini saya pilih yang empty activity dulu saja ya. Biar kita bisa melihat apa namanya uh, basic dari codingan awal dari Android gitu ya. Ini saya next. Oke, ini namanya. Nama activity-nya saya kasih nama default aja, main activity. Kemudian layout name-nya. Nah, activity underscore main. Nah,
Ini sudah, next-nya sudah tidak ini lagi, sudah tidak nyala, saya finish. Oke. Oke, nah ini sudah mulai untuk membuat ininya. Nah, ini ada yang namanya Gradle ya. Jadi, kalau Gradle itu dia sebuah tools ya untuk membantu mengkompilasi program yang kita buat gitu ya di Android. Sebenarnya Android Studio itu kan bawa apa? IDE dari IntelliJ ya. IDE dari IntelliJ. Nah, IntelliJ itu bawaannya si Gradle. Nah, dulu yang Eclipse itu dia pakainya apa ya? Saya lupa. N apa ya? Semut gitu. N build apa gitu ya. Nah, itu pakainya itu gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang IntelliJ dia pakainya Gradle. Oke. Oke. Nah, ini sudah berhasil ini ya project kita jadi. Nah, ini jadi di Android itu basicnya itu akan ada dua file. Yang pertama yang file Java ya, main activity. Yang belakangnya extension Java. Nah, ini untuk logic program atau untuk mengontrol program. Mau seperti apanya gitu ya. Alurnya ditulisnya di sini. Sedangkan satu lagi itu ada yang file XML. Nah, yang ini activity_main.xml gitu ya. Nah, file XML ini gunanya untuk membuat desain gitu ya. Membuat desain dari aplikasi tampilan dari Android yang akan kita bangun. Nah, ini seharusnya ada ini ya garis-garisnya nih saya perlu upgrade sedikit karena apa? Ini saya upgrade tapi upgrade-nya nggak berjalan dengan baik. Jadi saya harus downgrade-in dulu versi support app compact-nya. Sebentar. Saya lupa versinya berapa dia. 113. Oke, ini sudah. Oke, ini saya synchronize. Oke, nah ini udah complete successfully. Oke ya. Nah, jadi kalau saya balik lagi ke sini, nah ini ada gambar, ada ini yang seperti ini ya. Ini saya zoom. Ada tulisan Hello World gitu ya. Nah, di sini. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang constraint layout ya. Jadi ini ada banyak layout di Android. Ya, defaultnya untuk yang Android Studio itu dia pakainya constraint layout gitu ya. Jadi constraint layout itu dia punya constraint dengan induknya gitu ya. Jadi ini bisa saya klik bawa ke sini gitu ya. Ditaruh di sini gitu ya. Terserah kita mau ditaruh di mana gitu. Nah, ini boleh taruh di sini gitu ya. Misalkan, nah ini apa namanya constraint layout. Mau menambahkan sebuah komponen yang lain, misalkan button ya, saya tambahkan gitu ya. Saya tarik aja dari sini, tarik ke sini buttonnya. Nah, ini saya taruh di sini gitu ya. Nah, ini buttonnya gitu ya. Nah, katanya ini XML gitu ya. Iya, ini XML, tapi ini ada bantuan dari IDE Android Studio ini sehingga kita memudahkan untuk klik and drag untuk mendesainnya. Nah, kalau pengen lihat XML-nya, nah ini teman-teman bisa di bagian bawah sini ada desain, ada teks ya. Ini yang mau saya tunjuk. Nah, kalau pindah ke bagian teks, nah inilah XML-nya. Dia akan seperti ini. Gitu. Jadi ini XML-nya. Balik lagi ke desain, kita akan ditampilkan dengan seperti ini. Nah, ini button ini kalau ditambahkan untuk di constraint, kita harus bikin constraint-nya gitu ya.
Kalau mau secara otomatis ada tongkat sihir yang di sini. Nah, ini nih, infer constraint. Nah, ini dia akan otomatis si button ini dibuatkan constraint-nya. Jadi ini kalau saya klik, nah ini kan belum ada constraint-nya ya, belum ada garis ke atas ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau saya taruh sini, saya saya tekan button infer constraint yang gambar tongkat sihir ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Si button ini sudah punya constraint ya. Ke kiri 34, ke atas 26. Dan dia ID-nya ke ID yang hello world ini, gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, tampilannya sudah selesai, nanti tinggal kita menuliskan kode program sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Misalkan kalau button diklik, dia akan melakukan apa gitu ya. Button itu diklik misalkan merubah hello world menjadi siapa gitu ya. Nah, itu kita tuliskan di sini. Tapi itu belum kita lakukan untuk yang di sini. Kita di sini sampai menjalankan dulu gitu ya. Nah, ini sudah kita anggap selesai untuk membuat programnya. Nah, kita sekarang coba menjalankan. Saya akan coba jalankan menggunakan virtual device. Ini sebentar saya close dulu biar nggak terlalu berat. Oke, nah ada yang namanya di Android itu, ini ya di bagian yang ini. Ini teman-teman bisa lihat namanya AVD Manager. Jadi kalau diklik, nah ini akan menampilkan virtual device kita gitu ya. Jadi saya di sini ada dua, nih ada yang Nexus 5, yang 5 inch gitu ya, API 26 ya. Nah, ini tapi untuk mendapatkan ini teman-teman biasanya sudah harus download SDK-nya. Ya, di sini ada yang SDK Manager kalau pengen nge-upgrade emulatornya gitu ya. Ada SDK platformnya. Nah, ini saya pakai yang Android 8.1 gitu ya. SDK Tools-nya. Nah, ini nih yang kalau mau download ininya ya, mau download apa namanya? Mau download si apa? Emulatornya gitu, simulator gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, ini nggak saya download semua gitu ya, karena memang kalau download semua itu akan banyak sekali gitu ya. Jadi saya download yang saya perlu aja gitu ya. Teman-teman juga download yang perlu aja, jangan download semuanya. Kalau download semuanya itu cepat habis banget itu apa hard disk teman-teman gitu ya. Nah, ini udah, sini udah, saya ke AVD Manager. Nah, ini saya coba jalankan ya. Nah, ini saya jalankan yang virtual device saya. Oke, sudah saya jalankan. Oke. Program-program Android yang saya jalankan. Oke. Nah, ini sudah jalan. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini jalan, kita coba compile gitu ya. Cara mengcompilenya mudah gitu ya. Nah, ini sambil nunggu jalan, nanti setelah ini sudah jalan, kita tinggal mengcompile nih. Misalkan sudah tidak ada masalah di program kita compile dengan cara mengklik yang ini ya, tanda jalan ini ya, tanda play ya. Kalau di apa ya, kalau di player-player kayak MP3 player gitu ya, ini ada tanda play seperti ini. Nah, ini kita tekan. Nah, nanti dia akan membuka untuk memilih device yang terhubung. Nah, ini sudah jalan ya. Saya coba lihat dulu. Nah, ini udah jalan. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi yang terinstall di virtual device ini. Bisa telepon-teleponan sesama device ya. Kalau RAM teman-teman kuat, bisa buka beberapa device, bisa teleponan, SMS-an gitu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, bisa juga apa namanya diinstal aplikasi-aplikasi lain ya, asalkan yang sudah support Google Play, ada Play Store-nya gini ya. Oke, nah ini sudah jalan untuk virtual device-nya ya. Sekarang kita coba jalankan nih aplikasinya. Nah, ini saya jalankan di sini. Nah, ini butuh sedikit waktu ya, karena apa namanya teman-teman bisa nanti lihat di bagian apa
di Android Studio-nya itu Gradle-nya berjalan. Nah, ini butuh waktu untuk mengcompile. Nah, ini saya sudah klik. Biasanya nanti akan ada pilihan untuk device yang kita pilih, mau device mana yang kita gunakan. Nah, ini saya pilih yang ini ya, Nexus 5 API 26 ini, Android 8. Ini saya oke. Karena yang sudah jalan itu. Oke. Oke, ini prosesnya. Saya kesini aja. Oke. Nah, ini sambil nunggu. Nanti kalau sudah berhasil, instalasinya berhasil, ya, di sini akan ini muncul aplikasi kita, gitu ya, yang tadi sudah kita bikin. Tampilannya baru sederhana seperti itu, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Gradle build running, masih proses running. Kita tunggu mungkin sekitar 1-2 menit, ya. Kalau cepat ya. Nah, ini kadang yang gini, kalau RAM-nya 4 GB itu masih kadang muter-muter, lama muter-muter ya, bisa sambil ngopi dulu gitu ya. Kopinya habis masih muter dia kadang-kadang. Ya, kadang-kadang seperti itu gitu. Oke, nih, nah ini udah proses indexing. Oke, installing APK, APK-nya sudah dibuat juga. Ya, ini kita coba lihat muncul atau tidak nih. Nah, muncul ya. Nah, ini aplikasi yang tadi kita buat ya. Baru tampilannya saja, belum ada codingannya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita tambahkan codingan, kita tingkatkan lagi untuk iniannya gitu ya. Untuk praktikumnya kita coba bikin seperti itu. Jadi ini buttonnya kalau diklik belum ngapa-ngapain gitu ya. Masih masih diem aja gitu ya. Oke. Nah, ini kalau saya close, back gitu ya. Nah, ini udah terinstall di sini. Hello World 2. Oops. Hello. Nah, ini Hello World 1 ini ya, yang kelas pagi. Tadi jam 12. Nah, ini yang Hello World 2 yang teman-teman buat. Saya klik. Nah, ini muncul lagi. Oke. Nah, sesederhana itu basic dari kita membuat aplikasi di Android. Gampang kan ya? Asalkan sudah terinstall Android Studio-nya, maka bikin aplikasi Android itu mudah sekali. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan sama teman-teman? Pak, saya izin tanya lagi, Pak. Iya, boleh. Pak, jadi output dari pemrograman Android ini kita bisa buat aplikasi ya, Pak? Iya, aplikasi Aplikasi di berbasis Android mobile. ini. Iya, Nah, itu sampai dengan ada nggak batasannya, Pak, dalam pembuatannya? Kalau ini ada kaitannya dengan RAM laptop yang kita pakai nggak, Pak? Nggak ada ya? Batasan dari aplikasinya maksudnya? Iya, kita buat aplikasinya. Oh, enggak sih. Kalau kalau untuk aplikasinya sih semakin, ya gini ya, kalau kita batasan dari RAM itu sebenarnya, RAM itu yang saya singgung, masalah RAM itu masalah laptop kita kuat atau tidak untuk menjalankan Android Studio-nya gitu. Kalau aplikasi Android-nya itu batasannya nggak ke RAM gitu ya, tapi sejauh mana fiturnya nanti yang akan kita kembangkan gitu. Iya, iya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Nanti Pak. aplikasi Android-nya itu akan diinstal di smartphone gitu, smartphone Android nanti gitu. Bisa diinstal di apa namanya, di HP Iya, kita. bisa diinstal di smartphone kita gitu ya. Jadi nggak hanya di virtual device seperti ini, bisa Oke. juga diinstal di smartphone kita juga gitu. Nah, itu untuk caranya apakah di pertemuan selanjutnya atau Ya, gimana, Pak? nanti saya pertemuan berikutnya kita coba build APK gitu ya. Gimana cara kita membuat APK? Nah, atau nanti kita kalau sudah teman-teman install Android Studio, itu tinggal colokin aja smartphone teman-teman ke laptop. Nanti ketika di build, di
compile seperti ini, nanti ada pilihan nih, milihnya smartphone teman-teman atau virtual device. Nah, tinggal pilih smartphone teman-teman. Nah, itu nanti akan terinstall sendiri. Di smartphone-nya kita, Pak. Iya, akan terinstall di smartphone kita. Atau cara kedua, kita bikin APK-nya, kita kirim lewat email, nah kita install di ininya, gitu, di smartphone kita, gitu. Bisa juga gitu. Nah, itu berarti kan kalau misalnya diinstal di smartphone-nya kita, itu baru ada penggunaan RAM jadinya ya Pak di HP kita. Itu tergantung dari desain yang kita buat atau Oh gimana Pak? iya, pasti itu. Jadi semakin besar aplikasinya, memori yang, maksudnya ini ya, storage untuk aplikasinya akan semakin besar juga gitu ya. Jadi Ya. kalau misalkan kecil gini nih paling ngabisin cuma 2 MB untuk storage-nya. Storage di handphone kita gitu ya. Memori yang tersedia untuk penyimpanan aplikasi paling cuma 2 MB gitu ya. Tapi kalau udah yang kompleks gitu ya, yang sudah mungkin menyimpan gambar, menyimpan lain, bisa kamera, bisa GPS. Nah, itu kan akan banyak codingan yang ditulis, itu akan semakin besar nanti aplikasinya. Kayak gitu. Tapi ada tambahan nggak Pak di sisi handphonenya kita yang harus ditambah? Nggak ada Pak, cukup tadi link misalnya dari yang Gmail itu udah langsung auto install. Iya, kalau di ini sih HP nggak perlu ada apa-apa gitu ya. Di HP mah nggak perlu diinstal apa-apa gitu. Oke, Nah, baik yang Pak. penting Android Studio-nya bisa jalan, itu udah nanti gampang mau masukin ke mana, ke smartphone-nya boleh-boleh aja gitu. Oke, Oh, ya. Oke, nah ini baik Pak. Terima kasih virtualitasnya Pak. saya close ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sama teman-teman? Ada? Belum ada? Pak, izin Ya. tanyakan lagi untuk tugas besarnya itu tadi, Hmm, tugas besar pertama itu kan dibahasnya di pertemuan 2 sampai dengan 5. ya. Dikumpulnya maksimalnya pertemuan berapa, Pak? Pertemuan 7. Pertemuan Ya, 7. nanti Kalau yang mulai minggu materi, depan saya coba apa? Ini saya coba sounding masalah tugas besar ya, tugas besar pertama gitu ya. Apa kira-kira apa nih yang akan saya berikan ke teman-teman gitu ya untuk tugas besar pertama nanti. oke Jadi baik. untuk pengerjaannya nggak terlalu mepet-mepet ke pertemuan ketujuh gitu ya nanti. Iya benar, Pak. Ya, Soalnya kan mata kuliah yang lain juga banyak banyak tugas juga ya. jadi biar kita bisa range waktunya. Oke, oke. Nanti mulai Oke, baik, Pak. besok saya Iya, share di Pak. grup ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya stop sharing dulu ya. Oke. eh Kalau ada lagi nggak yang mau ditanyakan sama teman-teman? Nanti ini apa namanya? Saya sharing untuk rekaman dari meeting ini. Saya akan sharing ke teman-teman nanti ya, buat sambil belajar lagi. Kali aja bisa dilihat-lihat lagi untuk mereview lagi nanti. Ya, nanti akan saya tempelin juga linknya di apa namanya, di post ya. Dan saya sharing di grup nanti. Oke? Oke. Kalau ada lagi nggak yang mau ditanyakan sama teman-teman? Silakan. Ini sambil saya ambil foto dulu ya, buat bukti ke Prodi sudah tatap muka secara online. Oke, sebentar. Oke, kamera saya sudah hidup. Boleh teman-teman kalau mau join menghidupkan kameranya sebagai bukti apa namanya, sudah apa namanya, kita melakukan uh, inian apa, uh, meeting online ya.
Terima kasih yang sudah mengaktifkan. Saya ini ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari teman-teman, sebelum saya akhiri, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ini kita kelasnya unik ya, cuma berenam doang ya. Biasanya kelasnya gini ditutup kalau nggak pandemi ya, biasanya ditutup. Kelas VVIP, Pak. Iya nih, ini cuma berenam, makanya saya agak ragu waktu itu loh. Kok mahasiswanya cuma 6 gitu. Tapi ternyata masih diterusin sama prodi gitu ya, sudah lah gitu. Biasanya ditutup gitu kalau nggak nyampe 10 orang gitu. Semoga nanti ada tambahan baru lagi ya. Tambahan mahasiswa-mahasiswa baru lagi. Soalnya 50% katanya belum pada isi KRS katanya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk pertemuan online kita. Nanti kita diskusikan lagi untuk pertemuan yang keduanya dengan penambahan di praktikumnya kita tambahkan lagi, untuk praktikumnya kita tingkatkan lagi maksudnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, saya ini ya, close ya. Iya, Pak.